لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini di malam Jumat kita masih bisa meneruskan pembelajaran kita dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di pembahasan tafsir surah As-Sajdah kita, masuk ke ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Yang artinya adalah jika engkau menyaksikan wahai Muhammad, ini khitabnya baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada mereka yang nantinya juga akan menyaksikan. Apa yang akan disaksikan? Idil mujrimun, ketika orang-orang mujrim. Orang-orang mujrim itu adalah para pelaku dosa. Nakisu ru'usihim, di mana keadaan mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Kemudian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami melihat dan kami mendengar. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami saat ini nanti di hadapan Allah baru mereka mengatakan muqinun, orang-orang yang yakin. Tayyib, kita bahas dulu di ayat yang ke-12 ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khitabnya atau objeknya itu yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nanti orang-orang yang kelak akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua masuk di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau tara. Dan jika engkau melihat idil mujrimuna, ketika orang-orang mujrim, maksudnya adalah orang-orang kafir. Nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana mutaqti'uha hayaan. Artinya adalah mereka menundukkan kepala-kepala mereka disebabkan karena rasa malu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kenapa? Malu karena mereka dulu tidak mau beriman terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasa malu. Benar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya. Namun orang-orang mujrim, orang-orang kafir pada saat itu justru malah mereka menolak. Mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka mendustakan akan datangnya hari pembalasan setiap amal perbuatan yang mereka kerjakan dulu di dunia. Taib. Sebagian ulama jamaah memberikan komentar terkait dengan kata nakisu ru'usihim. Kenapa kepala mereka ditundukkan di hadapan Allah? Sebagiannya ada yang mengatakan disebabkan karena rasa malu.
Nagisu ru'usihim itu sebabnya karena mereka malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa mereka dulu di dunia. Namun sebagian para ulama menyebutkan jika seandainya sebab mereka menundukkan kepala mereka karena malu, al-haya, malu ini adalah bagian dari iman. Jadi tidak pantas jika seandainya mereka dikatakan mereka punya rasa malu saat itu, tidak. Karena rasa malu ini merupakan satu sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekitar 70 atau 60 cabang. Fa'alaha kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah itu ketika kita mampu untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kaum muslimin. Kemudian Nabi menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian daripada keimanan. Orang malu berbuat maksiat itu karena ada iman. Orang malu untuk mencuri karena ada iman. Orang malu karena mau berzina karena ada iman. Orang malu kalau ingin meninggalkan sholat karena ada iman. Sehingga malu itu adalah satu sifat yang mahmud, sifat yang sangat terpuji. Sedangkan dalam ayat ini Allah ini menggambarkan orang-orang kafir, sehingga tidak pantas disebutkan bahwa ketika kepala mereka itu ditundukkan di hadapan Allah itu bukan sebab karena malu, tapi dia merasa hina di hadapan Allah, dzullan wa khudu'an li sultanillah. Sebabnya karena dia hina, sedang dia sangat rendah di hadapan Allah, di sultanillahi, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menyesal apa yang dulu dia kerjakan di dunia, seperti itu. Makanya perkataan mereka di hadapan Allah, Rabbana absorna, ya Rabb, kami melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak ketika kita nanti dikumpulkan di mahsyar, nanti semua dari kita akan diperlihatkan api neraka Allah. Sehingga orang-orang yang sadar dulu sering berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia akan terbelalak melihat kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala dulu pernah firmankan ketika di dunia. Absorna, kami melihat, wasami'na, dan kami mendengar peringatanmu ya Allah, mendengar peringatan Rasulmu, mendengar janji-janjimu dan janji-janji Rasulmu. Maka ketika dihadapkan di depan itu, mereka mengatakan farji'na, ya Allah, kembalikan kami saja ke dunia. Farji'na, amal salihan agar supaya kami bisa memperbaiki diri kami untuk beramal saleh. Ini biasa ya. Orang-orang kafir ketika mereka nanti kelak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka merengek-rengek di hadapan Allah agar supaya mereka bisa dikembalikan lagi di dunia, agar mereka bisa beramal soleh. Amal soleh disebut amal soleh jika dia mencakup jika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, begitu.
Namun apa yang dia katakan nanti orang-orang kafir tersebut saat mereka yang ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetap saja andaikan pun mereka dikembalikan di dunia, maka mereka pun tidak akan mungkin beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah sebutkan di situ di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Digambarkan oleh Allah, walau tara id wuqifu 'alan nar. Jika engkau mengetahui ya Muhammad ketika mereka orang-orang kafir itu mereka diberdirikan di hadapan neraka Allah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan apa? Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Aduh, andaikan kami ini dikembalikan di dunia, lalu kemudian kami bisa memperbaiki amal kami. Kami tidak mau mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah menyebutkan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'atu limanuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan, la'atu, mereka pasti akan kembali lagi atas kekufuran mereka. Sudah tabiatnya. Bagaimana jamaah sekalian rahimakumullah, selama kita masih di dunia, dosa kita masih bisa kita tebus dengan amal saleh kita. Mungkin amal saleh itu berbentuk istighfar ataupun taubah, atau mungkin amal saleh berbentuk zikrullah atau perilaku yang baik. Maka lakukanlah. Jangan sampai nanti kita akan menyesal di hari di mana ungkapan-ungkapan atau rengekan-rengekan kita ini sudah tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Dosa yang sudah terlanjur kita perbuat, maka sudah tidak akan mungkin lagi bisa ditebus dengan istighfar kita ketika kita sudah dihadapkan di hadapan Allah. Meskipun kita meyakinkan Allah, inna mungkinun, ya Allah, kami sekarang termasuk orang-orang yang yakin terhadap kabar-kabar ataupun berita yang telah Kau sampaikan di dalam firman-Mu. Tapi keimanan kalian sudah tidak bermanfaat lagi bagi kalian. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa peringatan bagi kita semuanya agar supaya jangan sampai kita ini ditegur oleh Allah tapi dalam keadaan iman itu sudah tidak bermanfaat bagi kita. Kapan iman itu tidak bermanfaat? Iman tidak bermanfaat saat dimana ruh kita itu sudah ada di tenggorokan kita. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu an." Dan taubat itu bukanlah taubat yang dimana ketika ada orang yang melakukan banyak perbuatan maksiat dia ulur-ulur tuh taubatnya. Besok aja biar banyak, nanti taubatnya sekalian. Kalau cuma baru melakukan satu dosa, dua dosa, nanggung kalau mau tobat. Nanti aja deh sekalian kalau umurnya udah 40 tahun. Sekarang nikmatin dulu sebelum 40 atau 50 tahun. Ternyata usianya nggak nyampe 40 tahun. Sudah diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukanlah suatu taubat itu yang ketika ada orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah terus-menerus
Sampai sehingga datang idza hadara ahadahumul maut sudah datang kepadanya. Dia dalam keadaan sedang dicabut ruhnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini itu betul ya Allah, aku taubat sekarang ya Allah. Allah katakan walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Kalau dia sebelumnya dalam keadaan kufur, tetap dia mati dalam keadaan kufur. Kembali mengingatkan kepada kisahnya Fir'aun laknatullahi alaih. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di dalam di Laut Merah, ya, itu sempat dia mengatakan amantu kama amanat bihi banu Israel. Sempat Fir'aun itu mengatakan itu, aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israel kepada Tuhan Rabb semesta alam. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimat keimanannya, Jibril melihat nggak rela, ya. Lalu mulutnya disumpal dengan tanah dari Laut Merah itu. Makanya suatu waktu Jibril pernah mengisahkan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, lau ra'aita, andaikan kau tahu, ya, ma fi hali Fir'aun, ya, keadaan Fir'aun, hina ughriqa Allah, inna ughriqa fil bahr, ketika dia tenggelamkan di laut, sempat ingin mengucapkan kalimat keimanan, ya. Namun Jibril saat itu menyumpal mulutnya dengan tanah dari Laut Merah tersebut, ya. Makanya Allah katakan al-ana wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu baru sadar, sebelumnya kamu kemana? Saat kamu enak-enak bermaksiat kepada Allah, baru ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kekuasaannya, baru mengatakan kami beriman ya Allah. Kalau dia sudah wafat, farji'na na'mal salihan, kembalikan aku agar supaya aku bisa beramal saleh. Apa bisa menjamin? Kalaupun dia nanti dikembalikan di dunia, dia akan berlaku sama seperti itu juga. Orang kalau sudah tidak sadar, ya, mau bagaimanapun pula, maka dia akan sulit, ya. Kalau tidak dengan kesadaran dirinya sendiri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran terpenting dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang mujrim, para pendosa, pelaku maksiat, boleh saja mereka di dunia bisa mendongakkan kepala-kepala mereka dengan sombongnya. Boleh saja mereka saat berbuat zalim di dunia, ya, menyombongkan diri mereka dengan mengangkat kepala mereka di hadapan orang-orang yang lemah, di hadapan orang-orang yang teraniaya, di hadapan orang-orang yang ada di bawah mereka. Silahkan. Tapi kesombongan mereka sebab karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat keadaan mereka akan berbeda. Sebaliknya, mereka akan mendudukkan kepala mereka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nanti ketika di hari kiamat, Allah berfirman dengan menyeru kepada semua makhluknya, Anal Malik, aina mulukud dunya. Saya adalah raja, aku adalah raja. Mana para raja-raja dunia yang dulu sombong, para pemimpin yang dulu zalim, mana mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka semuanya. Yang dulu ketika diberi jabatan oleh Allah, diberi sedikit kenikmatan oleh Allah, namun mereka gunakan untuk menzalimi saudaranya. Alhamdulillah, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam keadaan apapun kita masih diberi sedikit nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlulah, ya, kita bersikap jumawa.
baik itu jumawa di hadapan Allah tidak mau ibadah kepadanya, ataupun jumawa sehingga menyebabkan dia berbuat zalim kepada sesama. Tetap bersikap tawadhu. Jangan selalu merasa lebih kaya dan lebih baik di hadapan orang lain, karena semua yang kita punya itu adalah titipan dari Allah, tidak lebih dari itu. Sehingga apa yang kita sombongkan, kalau yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita, begitu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di ayat ini adalah bahwa mereka, orang-orang yang nantinya menyesal atas perbuatan dosa yang pernah mereka kerjakan, mereka pasti akan merengek-rengek di hadapan Allah agar supaya mereka bisa dikembalikan di dunia. Pasti mereka ingin memperbaiki diri mereka, namun mereka sudah berada di negeri lain, darul akhirah, di mana darul dunia sudah habis, negeri dunia sudah fana. Seakan-akan masa lalu yang hanya sebentar saja berlalu. Jadi kita di dunia ini hanya sebentar saja tinggal, Pak. Kita nggak lama tinggal di dunia. Tahu kalau ada orang yang sukses di umur 40 tahun, kalau dia dijatah umurnya 60 tahun, cuma 20 tahun dia menikmatinya. Itu pun dia nikmati tidak sampai 20 tahun. Dalam hitungan waktu perharinya 20 jam dengan penuh, tidak. Karena dia masih ada kesibukan yang lainnya. Dia butuh istirahat. Dia tidak mungkin bisa menikmati dengan sempurna kenikmatan yang dia miliki. Makanya sangat sia-sia kalau obsesi kita terhadap duniawiyah itu terlalu tinggi. Toh kita hanya menikmati enggak seberapa. Dan juga tidak perlu takut. Terkadang ada di antara kita yang nanti untuk buat anak-anak saya, masing-masing dari kita sudah dicatat sendiri rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dia mau beramal untuk akhiratnya, bukan beramal untuk dunianya. Walikulli minhuma banun. Kata Ali bin Abi Thalib, pada setiap dua kondisi ini ada para pecintanya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Kun abna al-akhirah wa la takun abna ad-dunya, kata Ali radhiyallahu anhu. Jadilah engkau pengikut-pengikut pencinta akhirat, jangan menjadi pengikut-pengikut pencinta dunia. Fa innal yawma amalun la hisab wal ghad hisabun la amal. Sekarang di dunia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Belum ada hisab, tapi nanti kalau sudah di akhirat yang ada hanya hisab, sudah tidak ada lagi amal. Makanya kan digambarkan di dalam Al-Quran itu orang-orang kafir yang dulu di dunia dia sangat cinta sekali terhadap urusan dunianya. Dia anggap bahwa tidak akan ada hari kebangkitan, tidak akan ada hari pembalasan. Jadi dia di dunia dihabiskan waktunya ya untuk mengumpulkan kesenangannya, baik harta, baik wanita, baik jabatannya, ataupun keturunannya. Dia berlomba-lomba untuk itu semuanya. Makanya ketika dia mati, dia merasa menjadi orang yang kaya. Tetap di hati kecilnya itu dia akan berkata bahwa andaikan memang benar nanti akan ada hari kebangkitan, saya akan tebus dengan harta yang sudah saya dapatkan di dunia.
Ternyata di hadapan Allah tidak. Saat dia dihadapkan di hadapan Allah, jadi kekufurannya, perbuatan dosanya, kemaksiatannya itu tidak bisa ditebus dengan harta. Nggak bisa. Jadi kita ini butuh amal. Nanti di akhirat itu butuh amal kita di dunia. Bukan butuh harta, enggak. Karena orang-orang kafir, dia mati dalam keadaan kufur, maka saat dia nanti dihadapkan di hadapan Allah, andaikan dia ingin menebus kekufurannya dengan emas sebesar bumi pun, maka itu tidak akan bisa. Tidak akan Allah terima. Lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Enggak akan diterima tebusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu tentang ayat ini, maka untuk apa kita mengumpulkan harta menumpuk-numpuknya tanpa sedikit pun kita keluarkan atau kita belanjakan di jalan Allah untuk akhirat kita, seperti itu. Tayyib ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil di ayat ini yang terakhir adalah bahwa meskipun kita di dunia melihat ada orang-orang kok yang mendustakan agama, ada orang yang mencela Islam, ada orang kok yang tidak yakin terhadap hari kebangkitan, dikatakan bahwa hari kiamat itu merupakan angan-angan yang semu. Hari kebangkitan itu merupakan angan-angan yang semu, yang pastinya tidak akan mungkin terjadi. Biarkan saja mereka tidak yakin dengan akan adanya hari pembalasan tersebut, tapi nanti semua mereka akan meyakininya setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman jemaah, maka kita akan meyakini ayat ini. Orang-orang kafir nanti akan mengatakan inna mukinun, kami sekarang baru sadar dan baru yakin ya Allah, ternyata janji dan ancamanmu itu benar. Seperti itu. Tayyib jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, maka kami akan beri petunjuk pada setiap jiwa dari mereka. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi haqqal qawlu minni, kebenaran dari keputusan kami, la'amla'anna jahannam, sungguh akan aku penuhi neraka jahannam itu, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari golongan jin dan dari golongan manusia semua. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, tafsir singkatnya begini, bahwa kehendak itu milik Allah. Jadi ada salah satu dari sifat Allah itu adalah iradah. Jadi semua kehendak itu milik Allah. Kalau Allah berkehendak hancur bumi ini, hancur. Kalau Allah berkehendak yang diguncang ketika gempa bumi di Cianjur adalah hanya beberapa wilayah-wilayah setempat saja. Karena dapat kabar dari kawan-kawan yang menjadi relawan di sana, melihat keadaan yang rumah-rumah yang hancur itu tidak semuanya di satu wilayah itu hancur. Di sini ada yang hancur, kemudian di satu petak tidak hancur, di sana lagi hancur, seperti itu. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, di antara kita setelah ini ada yang diwafatkan. Kalau Allah berkehendak, di antara kita setelah ini ada diberikan rezeki yang banyak. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang hidayah, petunjuk.
Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, tak kasih hidayah semua kok. Sehingga gak ada orang yang bermaksiat, gak ada orang yang kafir, gak ada orang yang ingkar, gak ada. Kalau Allah berkehendak demikian, Allah akan kehendaki itu. Ya. Namun haqqat kalimat, haqqal qawlu minni, tapi ketetapan Allah sudah pasti bahwa nanti ada golongan manusia yang Allah masukkan ke surga, dan ada golongan dari manusia pula yang akan Allah masukkan ke neraka. Ya. Kalau semuanya dimasukkan ke surga, berarti neraka tidak ada penghuninya. Ya. Makanya masing-masing dari kita, kata Nabi SAW, telah ditetapkan masirahu imma ilan nar wa imma ilal jannah. Masing-masing kita itu telah ditetapkan di mana nanti tempat duduk kita, apakah di neraka ataupun di surga. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita bersandar dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang sudah tahu Allah menetapkan kita iman di surga atau di neraka? Adakah yang tahu di antara kita? Gak ada yang tahu. Penjahat, sejahat apapun, Pak, dia itu pasti punya harapan kalau dia punya anak agar anaknya menjadi anak yang baik. Gak ada orang yang seburuk apapun menginginkan anaknya biar lebih buruk dari dirinya, gak ada. Begitu pula ketika kita tahu bahwa nanti manusia itu ada yang dimasukkan ke surga dan ada yang ditetapkan di neraka oleh Allah, namun kan kita tidak ada yang tahu. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya demikian oleh sahabat, kata beliau, ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sudah, kamu beramal soleh saja, berbuat baik saja, karena nanti akan dimudahkan. Orang-orang yang Allah tetapkan ke surga, nanti Allah akan mudahkan baginya untuk berbuat baik agar dia bisa meraih surga. Begitu pula orang-orang yang ditetapkan di neraka, maka Allah akan mudahkan baginya pula untuk berbuat buruk agar supaya dia bisa masuk neraka. Nah, makanya kalau kita sedang berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ingat dengan hadis ini. Kok saya gampang ya berbuat maksiat ya? Aduh, jangan-jangan saya ini tergolong penduduk neraka ini. Sehingga segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kemaksiatan itu. Karena ada sebagian dari manusia yang dia bangga, oh saya maksiat aja gak pernah diazab oleh Allah. Berarti selama kita dimudahkan untuk berbuat dosa kepada Allah, kalau kita masih menikmatinya, jangan sampai kita mati tetap dalam keadaan dosa. Berarti justru kita malah dimudahkan ke neraka. Makanya mohon kepada Allah, Zat yang berkehendak. Kata doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu ya Allah. Gitu. Ya. Sehingga ketika ada orang yang dia di luar dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sunnatullah. Sunnatullah pasti ada. Nah, bagi kita, ya, tugas yang mulia adalah untuk memberikan petunjuk kepada mereka dengan hidayatul bayan, untuk menjelaskan kebaikan dan kebenaran kepada mereka. Ini ladang pahala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dalla ala huda falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada petunjuk Allah kebaikan, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tersebut. Sehingga jangan bosan-bosannya menjadi pelopor kebaikan.
Jangan bosan-bosannya menjadi pelopor dalam ibadah. Karena dengan apa yang kita pelopori tersebut, maka kita termasuk orang yang nantinya akan mendapatkan kebaikan pula jika ada orang yang mengikuti kebaikan kita tersebut, seperti itu. Tayyib. Dari ayat ini jamaah rahimakumullah ada faedah yang bisa kita renungi bersama. Di antaranya adalah tentang penetapan masyiatullah, kehendak Allah. Sehingga amat sangat tidak pantas sekali saat dimana kita berharap agar supaya apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu bisa tertunaikan, tapi justru kita meminta kepada makhluk yang punya kehendak Allah. Kenapa kita mintanya kepada makhluk yang tidak memiliki kuasa dan kehendak? Maka mintalah kepada Allah, zat yang memiliki kehendak. Sehingga Allah akan ketika kita menginginkan kebaikan, maka ketika Allah menghendaki itu, maka hal tersebut tidak akan mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Ya. Jadi begitu ya. Sehingga ini pelajaran yang penting sekali bagi kita. Akan mengajarkan kepada kita, kepada siapa kita ini akan meminta, kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah penetapan hikmah Allah, di mana lam yu'ti kulla nafsin hudaha. Allah tidak memberikan semua makhluk ataupun hamba-hambanya itu petunjuk. Tidak semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang belum diberi petunjuk. Kemudian memberikan motivasi bagi mereka yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya. Sehingga bagi kita semuanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, selalu mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita diajarkan oleh Allah untuk selalu meminta petunjuk, dan bahkan di ayat itu kita sering baca berulang-ulang minimal dalam satu hari itu 5 kali. Di dalam satu hari itu ada sekitar 17 kali dalam sholat kita. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Karena hidayah itu sangat mahal. Dan hidayah itu ada yang amah, ada yang khasah. Hidayah secara umum dan hidayah secara khusus. Hidayah secara umum adalah hidayah Islam. Ini hidayah kita secara umum. Ada secara khusus, masih banyak hidayah yang harus kita minta dari Allah. Terkadang ada orang yang diberi petunjuk, dia bisa paham agama, tapi dia belum diberi hidayah Allah bisa mengamalkannya. Berapa banyak orang yang pintar, yang pandai, profesor, tapi justru dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu dan dia paham, tapi dia belum bisa mengamalkannya. Berapa banyak orang yang sudah menekuni ilmu agama, dia anggap itu benar, ternyata tidak benar. Kan tidak ada yang tahu ya. Berapa banyak orang yang sudah mengamalkan sebagian petunjuk dari Allah, tapi dia belum bisa mengamalkan sebagian yang lain. Sang istri, sang wanita ketika dia diposisikan menjadi seorang istri, dia bisa mengamalkan ibadah sehari-harinya, tapi dia belum bisa mengamalkan taat kepada suaminya. Sang suami sholatnya rajin di masjid ya, ibadahnya rajin, puasanya rajin, tapi dia belum diberi petunjuk oleh Allah untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya.
membimbing istrinya ke jalan yang benar, belum bisa. Hal itu butuh hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka itulah perincian-perincian dari berbagai macam hidayah, Pak. Makanya selalu mintalah kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, memohon untuk diberi hidayah dari Allah itu perkara yang lebih penting daripada kita makan sehari 3 kali ya. Karena makan hanya bisa menggerakkan tubuh kita, kalau hidayah bisa menggerakkan keimanan kita. Seperti itu. Nah itulah 2 ayat ya. Kita nggak bisa sampai ke ayat yang ke-14. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Baik. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Masih ada 2 menit waktu untuk bertanya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahwa neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Apakah di ayat ini menegaskan kalau setan itu adalah bukan makhluk? Nah, salah satu daripada hikmah di ayat ini, dengan tegas Allah menyebutkan dari golongan jin dan manusia, berarti syaitan itu bukan makhluk, tapi dia adalah sifat ya. Sifat yang bisa menempel kepada jin dan sifat yang bisa menempel kepada manusia ya. Makanya di dalam surat An-Nas itu kan disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas ya, yang suka mengganggu dan menggoda, membisikkan di hati manusia dari golongan jin dan dari golongan manusia ya, sehingga syaitan itu adalah sifat. Makanya dalam ayat yang lain kan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal jinni wal ins ya. Dan begitu pula kami jadikan pada setiap nabi yang diutus oleh Allah itu aduwwan, yaitu musuh baik dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa syaitan itu sifat ya, sifat bisa yang melekat kepada manusia dan bisa melekat kepada jin juga. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Pak. Nah, Waalaikumsalam. Apa dikatakan Ustaz hidayah terbesar yang diberikan oleh Allah, hidayah apa maksudnya? Baik, hidayah yang paling besar adalah hidayah Islam. Kenapa hidayah Islam? Karena hidayah ini tidak akan ada yang bisa memberikannya kecuali Allah ya kan? Berapa banyak dari manusia yang belum mendapatkan hidayah Islam ya kan? Makanya kita wajib bersyukur dengan hidayah ini ya. Sehingga dengan keislaman kita, maka kita bisa melakukan berbagai amal kebajikan yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hidayah mutlak itu adalah hidayah Islam. Kenapa disebut mutlak? Karena ini sudah mutlak dari Allah ya. Jadi begitu ya. Jadi nikmat yang mutlak itu yaitu nikmat Islam saat kita diberikan keislaman oleh Allah. Sehingga bagi kita yang sudah beridentitas sebagai muslim, maka manfaatkan keislaman kita untuk ketaatan kita kepada Allah. Begitu. Bersyukur ya, alhamdulillah ya. Sangat bersyukur sekali karena Allah menyebutkan bahwa nikmat yang Allah sempurnakan itu kan nikmat Islam. Bahkan Allah katakan apa? Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Seperti itu. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.